Tucked inside this Jakarta garage is an intensive care unit you'd never expect. Not for people, but for prized koi worth tens of thousands of dollars. 32-year-old Citan is one of only a handful of fish vets in Indonesia, and her garage practice has tripled her income. Sebentar sayang. Bentar ya nak, diambil darahnya jadi tahu kamu sakitnya apa ya. Masukannya kita bisa kasih salep. Citan treats as many as 30 fish a day, 7 days a week. She fixes broken bones, medicates bruises, and heals bacterial infections. But she became widely known when she was summoned to perform a tumor removal on a koi at the presidential palace. Kemudian yang paling banyak sejauh ini ikan koi ya. Jadi 75% pasien yang kita rawat adalah ikan koi. Sisanya ya arwana dan ikan-ikan predator yang lainnya. One koi can be worth up to $500 million rupiah. That's just over $30,000 US. So affluent owners are willing to spend on medical bills. Outpatient care costs about 350,000 rupiah per fish. If they need to be warded in her garage, it could cost up to 600,000 rupiah a day. And surgeries can run as high as 7 million rupiah. Citan had always been an animal lover. As a child, she decided to become a vet after her pet iguana died. Mungkin pemicunya binatang kesayangan dia itu mati kali, sedihnya kelewatan gitu ya. Jadi kemudian perasaannya kalau ada binatang sakit dia kepingin bisa nyembuhin binatang yang sakit gitu. Makanya sejak kecil dia cita-citanya jadi dokter hewan, nggak pernah berubah. But after Citan completed her veterinary degree, she realized the profession came with unexpected challenges. Kayaknya dokter hewan ini salah satu profesi yang masih dipandang sebelah mata ya di Indonesia. Dokter hewan yang baru lulus ya kalau memang memutuskan untuk menjadi praktisi itu amat sangat kurang dihargai secara salary ya. Gitu, bahkan masih banyak yang menggaji di bawah UMR gitu. Jadi itu salah satu tantangannya secara finansial. Instead of practicing as a vet, she took a job in sales at a medical equipment company. From a starting pay of 5 million rupiah, she was promoted to national sales manager, earning over 40 million rupiah a month. But something was missing. Habis itu ngeliat papa pelihara ikan koi waktu itu. Kebetulan saya sama suami itu juga seneng akhirnya ngeliatin ikan koi, lucu juga ya, terus pelihara. Nah setelah pelihara itulah ya, ikan sendiri sakit, ya terus ikan sendiri sakit, habis itu aku coba treatment sendiri dan kebetulan berhasil pada saat itu. Jadi langsung kepikiran ini ikan koi lain atau ikan-ikan lain yang sakit mereka bawanya ke siapa ya gitu. That's how Citan found her calling as a fish vet. There are no animal specialization schools in Indonesia. So Citan took courses, workshops, and seminars specifically related to ornamental fish before diving into the field. Sebenarnya mahalnya enggak ya, cuma yang membuat mahal itu waktu belajarnya. Ya satu, kalau secara kita ngeluarin uangnya untuk seminar atau workshopnya itu menurut saya sih nggak terlalu mahal hitungannya. Tapi memang waktu untuk belajarnya itulah yang menurut saya terhitung mahal gitu ya. In total, Citan invested more than 140 million rupiah and over 4 years to specialize as a fish vet. This investment soon paid off. Ya, lumayan anjlok selama beberapa saat, tapi nggak lama setelah itulah, mungkin sekitar 1 tahun itu mulai kembali lagi. Secara penghasilan mulai kembali lagi ke penghasilan pada saat sudah menjadi National Sales Manager. 3 kali lipat dibandingkan sama posisi saya dulu pada saat masih di kantor.
Chitan also invested 100 million rupiah to build an intensive care unit in her garage. She says this has given her an edge over the competition. Saya rasa saya yang paling mahal. Kenapa? Karena saya yakin saya memberikan pelayanan yang jauh lebih banyak dibandingkan dokter ikan yang lain, gitu ya. Karena dokter ikan yang lain selama ini sepertinya tidak ada yang memiliki rawat inap. Ini ikannya Pak Wibowo ada 9 ekor. The clinic started as a one-woman operation. Today, there are 9 people on the team, including a videographer. Those videos created a big splash when she posted them online. Ikannya Pak Hendrik ini masih sama. Apa? Omset saya itu meningkat 20 kali lipat setelah saya main sosial media. Oh, sangat menguntungkan ya, karena saya selama ini inquiry saya 90% itu datangnya dari sosial media. Advice buat anak-anak muda adalah berani beda dan jangan takut untuk berbeda. Saya dulu waktu memutuskan menjadi dokter ikan itu ditertawakan banyak orang, tapi sekarang saya yang mentertawakan banyak orang. Chitan's niche tapped on one of the most expensive hobbies in the country, allowing her to become one of the most well-earning fish specialists. However, there's one thing that has changed in her life. Setelah jadi dokter ikan, sama sekali udah nggak makan ikan yang masih berbentuk. Jadi misalnya ikan bakar disediain masih utuh, ada kepalanya, utuh badan sampai ekor gitu, itu udah nggak makan. Jadi hanya makan yang bentuknya file aja. Karena ikan adalah teman sekarang.